Hasil dari 12 dikali dalam kurung negatif 2 ditambah 10 dibagi dalam kurung 10 dikurangi dalam kurung negatif 6. Ingat, jika ada operasi campuran bilangan bulat, maka dahulukan dulu yang di dalam kurung, kemudian yang perkalian atau pembagian, baru yang penjumlahan maupun pengurangan. Nah, di sini ada yang di dalam kurung, yaitu berapa? Min 2 ditambah 10, maka hasilnya adalah 8, sehingga 12 kali 8 dibagi yang belakang dalam kurung lagi, yaitu 10 dikurangi negatif 6, min ketemu min plus, sehingga 10 ditambah 6 adalah 16. Kita coret atau kalikan atau coret, ini bisa ya, gampang ini ya. 12 kali 8 itu adalah 96 dibagi 16, maka ketemu adalah 6. Berikutnya, pekerjaan mengecat pos kampling dapat diselesaikan oleh Pak Andi selama 12 jam, sedangkan Pak Bandi 8 jam. Jika mereka bekerja bersama-sama, waktu yang diperlukan untuk mengecat pos kampling adalah titik-titik. Nah, jika mereka bekerja bersama-sama, di sini cara cepatnya adalah tinggal yang atas itu adalah dikali, yang bawah ditambah. Berarti 12 dikali 8 dibagi 12 ditambah 8. 12 dikali 8 adalah 96 dibagi 20. Jadikan pecahan campuran maka menjadi 4/20, atasnya adalah 18. Sehingga ini jawabannya adalah 4 jam. Nah, yang bentuk pecahan ini kalian kalikan dengan 60. Kenapa? Karena 1 jam 60 menit. 60 coret dengan 20 ketemu 3. 3 kali 18 adalah 54 menit. Sehingga jawabannya 4 jam 54 menit. Lomba OSN di tingkat provinsi diterapkan aturan untuk peserta yang dapat menjawab soal benar diberi skor 4. Kita tulis saja langsung di sini, benar berarti nanti dikali dengan 4. Jika salah, skor min 2 berarti min 2 kalinya kalau salah ya. Dan tidak dijawab, tak jawab, itu adalah min 1. Dari 50 soal, Agus dapat menjawab 43 dan 12 soal diantaranya salah. Nah, dapat menjawab 43 ya, berarti yang tidak dijawab ada 7. Nah, min 1 kali 7 adalah min 7. Nah, dari 43, 12 soal diantaranya salah, berarti 12 soalnya adalah salah, maka min 24. Nah, berarti yang benar berapa? Tinggal 43 dikurangi 12, ketemu berapa? 31. Nah, kita kalikan, 31 kali 4 adalah 124. Tinggal kamu jumlah, 124 kurangi 24 adalah 100, 100 kurangi 7 adalah 93. Dengan skala 1:200, ukuran pekarangan Pak Wito pada gambar itu 15 cm kali 12 cm. Luas pekarangan Pak Wito sebenarnya ini ya, maksudnya adalah titik-titik. Nah, rumus cepatnya, jika ada bentuk seperti ini, kamu kalikan 15 kali 12 itu berarti 180, dikalikan dengan skalanya kamu kuadratkan 200 kuadrat, sehingga 180 kalikan 4, 2 kuadratkan 4, nolnya tinggal 4 ya. 18 kali 4 72, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 cm persegi. Karena pekarangan biasanya ukurannya adalah meter persegi, maka tinggal coret nolnya 4, maka ketemu 720 meter persegi. Kata kuncinya di sini ya. Kalikan dulu luas pada gambar, kemudian skalanya kamu kuadratkan, nanti luasnya dikalikan dengan skala, nanti akan ketemu luas sebenarnya. Nomor 5, perbandingan uang Agus dan Agung itu 7:5. Selisih uang mereka Rp100.000. Jumlah uang Agus adalah titik-titik. Ya, jika ada perbandingan, itu tinggal konsepnya adalah ditanya, dibagi, diketahui. Apanya? Perbandingannya. Yang ditanya apa? Uang Agus. Agus punya berapa perbandingannya? Punya 7. 7 per yang diketahui apa? Selisih. Nah, selisih perbandingannya berapa? 7 dengan 5, yaitu 2. Maka dikalikan berapa tadi selisihnya? 100.000. Coret.
coret berarti 50 ya. 50 kali 7 350.000 rupiah. Iya, gampang ya. Berikutnya, perbandingan jumlah uang Ani dan Budi. Nah, di sini ada Ani dan Budi. Itu saja A, Ani. Budinya adalah B, yaitu adalah 3:5. Kemudian Budi dan Citra, berarti Budi dan Citra itu adalah 2:1. Jika jumlah uang Ani, Budi dan Citra itu adalah 840.000 rupiah, jumlah uang Ani dan Citra adalah titik-titik. Ingat ya, seperti soal nomor 5, konsepnya kalau ada perbandingan adalah ditanya, dibagi, diketahui. Tapi di sini ada 3 anak. Kita cari dulu perbandingannya Ani banding Budi banding Citra. Jika sudah ada yang bentuknya diagonal, ini kan B-nya muncul 2 kali atau Budinya. Nanti tinggal 3 kali 2, 2 kali 5, 5 kali 1. 3 kali 2 adalah 6, 2 kali 5 adalah 10, 5 kali 1 adalah 5. Jadi Ani perbandingannya adalah 6, Budi 10, Citra 5. Nah, yang ditanya apa? Karena kata kuncinya kan ditanya, dibagi, diketahui. Yang ditanya apa? Jumlah uang Ani dan Citra. Ani 6, Citra 5, berarti 11 per. Yang diketahui apa? Jumlah Ani, Budi dan Citra, berarti jumlah ketiganya. 6 tambah 10, 16 tambah 5, 21, kalikan 840.000 rupiah. Tinggal kalian coret ya. Kalian coret, 84 dengan 21 adalah 4, 11 kali 4 adalah 44, nolnya tinggal dikasih 4, maka ketemu 440.000 rupiah. Nomor 7, hasil dari 243 pangkat 2 dipangkatkan negatif 1/5. Nah, kita tahu bahwa pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kalian kalikan, sehingga ini menjadi 243 pangkat min 2/5. Nah, 243 itu bisa dirubah ke bilangan berpangkat berapa? Iya betul, 3 pangkat 5 dipangkatkan berarti di min 2/5. 5-nya coret. Nah, 3 pangkat min 2. Kita tahu bahwa pangkat negatif bisa jadi positif, syaratnya dijadikan penyebut. Nah, pangkat n gini kan. Nah, berarti ini menjadi 1/3 pangkat 2. Ya, menjadi 1/9. Nah, lanjut. 4 akar 75 ditambah 3 akar 12 dikurangi 5 akar 48. Nah, kita rubah ya. 4 kalikan 75 itu berarti 25 kali akar 3 ditambah 3, 12 itu 4 kali akar 3 min 5 akar 48 itu berarti menjadi 16 kali akar 3. Akar 25 itu adalah 5, 5 kali 4 adalah 20, berarti 20 akar 3 ditambah akar 4 itu adalah 2, 2 kali 3 yaitu adalah 6, 6 akar 3 min akar 16 itu adalah 4, 4 kali 5 adalah 20 akar 3. Maka tinggal 20 tambah 6, 26 kurangi 26, tinggal akar 3-nya tempelkan, hasilnya 6 akar 3. Ya. Bentuk sederhana 6 dibagi akar 7 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, ini maksudnya adalah merasionalkan ya. Kita tahu, kita tulis lagi bahwa untuk merasionalkan itu harus dikali dengan sekawannya. Karena penyebutnya itu adalah positif, maka kalinya dengan negatif. Tapi nanti kalau penyebutnya negatif, kalinya di sini adalah positif. Tinggal kita hitung. Berarti 6 dalam kurung akar 7 min 2. Yang bawah otomatis akar 7 kali akar 7 adalah 7. 2 kali min 2 adalah min 4. Sehingga 6 dalam kurung akar 7 min 2 dibagi 3. Kita coret 6 dengan 3 ketemu 2. Nah, kalikan 2 kali akar 7, 2 akar 7, 2 kali min 2, min 4. Berarti jawabannya adalah 2 akar 7 min 4. Berikutnya, suatu barang dijual dengan harga Rp500.000, ternyata untung 25%. Harga beli barang tersebut adalah titik-titik. Nah, jika yang ditanya harga beli dalam kondisi untung, maka rumusnya adalah biar cepat tinggal 100 dibagi 100 plus persentase untungnya berapa? 25 kalikan harga jualnya. Harga jualnya tadi adalah Rp500.000.
Berarti tinggal 100 dibagi 125 kalikan 500.000 rupiah. 500 dibagi dengan 125 adalah 4 kali 100 400, maka 400.000 rupiah untuk harga beli. Karena biar untung berarti harga beli kurang dari harga jual. Nomor 11, suatu proyek dikerjakan oleh 18 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Setelah 15 hari berlangsung, proyek terhenti selama 4 hari. Agar proyek tetap selesai tepat waktu, maka banyak tambahan pekerja adalah titik-titik. Nah, cara cepatnya kalau ada soal seperti ini, tambahan pekerja itu rumusnya adalah banyaknya orang tadi ada berapa? Berarti 18 dikalikan dengan waktu yang terhenti. Nah, terhenti selama 4 hari, berarti kalikan dengan 4 dikurangi target harinya tadi harus selesai dalam berapa hari. Ternyata dalam 25, berarti tinggal 25 kurangi yang sudah terlaksana berapa hari, 15. Nah, 15 dikurangi yang terhenti berapa hari tadi, 4 hari. Nah, berarti tinggal 18 kali 4 adalah 72, 25 kurangi 15 adalah 10, 10 kurangi 4 adalah 6. Maka ketemu 72 bagi 6 adalah 12 orang. Ini langsung ketemu tambahan pekerja. Nomor 12, diketahui deret aritmatika U29 U50 suku ke-20 adalah titik-titik. Nah, jika yang diketahui adalah suku dan yang ditanya suku, maka kita punya cara cepatnya. Tinggal kamu tulis 2 ketemu 9, 5 ketemu 0, yang ditanya 20. Nah, 2 ke 5 diapakan? Ditambah 3. 5 ke 20 diapakan? Ditambah 15. Nah, 9 ke 0 diapakan? Dikurangi 9. 3 biar jadi min 9. Iya, dikali min 3. Maka di sini sama, dikali min 3. Tinggal kalian kalikan 15 kali min 3. Iya, min 45. Nah, sehingga 0 kurangi 45. Iya, negatif 45. Maka ini jawabannya. Soal nomor berikutnya, dalam setiap 20 menit amubah membelah diri menjadi 2. Jika mula-mula ada 40 amubah, selama 2 jam banyaknya amubah adalah titik-titik. Nah, cara cepatnya untuk menghitung banyak amubah itu tinggal mula-mula ada berapa? Ya, mula-mula ada 40 dikali membelah menjadi berapa? Membelah menjadi 2. Nah, tiap berapa menit? Tiap 20, berarti per 20. Yang ditanya berapa jam? Yang ditanya 2 jam. Jadikan menit, berarti 120. 120 coret dengan 20 adalah 6, sehingga 40 kali 2 pangkat 6. Sehingga 40 kalikan dengan 2 pangkat 6 adalah 64. 64 dikali 4 itu ketemu, iya betul, 256. Tinggal dikasih 0. Maka jawabannya adalah 2560. Amubahnya sekarang ya. Nah, sekarang nomor 14. Bu Dewi menyimpan uang di bank sebesar 6 juta. Nah, berarti ini tabungan awalnya. Jika bank tersebut memberikan bunga tunggal 4% per tahun, maka jumlah tabungan Bu Dewi setelah 9 bulan adalah titik-titik. Nah, maka ini yang ditanya adalah tabungan akhir setelah 9 bulan. Kalau kamu menabung, berarti tabungan awal ditambah besarnya bunga, maka akan ketemu tabungan akhir. Awalnya kamu menabung berapa? 6 juta. Nah, bunga itu didapat dari mana? Persentasenya tadi berapa? 4/100. Kali lamanya menabung berapa? 9/12. Kalikan tabungan awal, itu 6 juta. Tinggal kamu coret nolnya ini ya tadi ya. Berarti ini coret 2, tinggal 12 coret dengan 6 adalah 2, 2-nya coret dengan ini adalah 2, dengan 4 ya maksudnya, berarti 6 juta, tinggal ditambah 2 kali 9 adalah 18, nolnya tinggal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, maka menjadi 6.180.000 rupiah. Nah, lanjut nomor 15. Setelah melakukan pendataan tentang kegemaran siswa kelas 9A, terdapat 19 anak suka matematika, 18 anak suka IPA, dan 6 anak suka matematika atau IPA. Jika terdapat 5 anak tidak suka keduanya, jumlah siswa dalam kelas adalah titik-titik. Nah, ini adalah diagram Venn, tapi ada cara cepatnya, yaitu jumlah keseluruhan ditambah yang suka keduanya. Suka kedua itu akan sama dengan apa kita bahas, matematika dan IPA, berarti matematika ditambah IPA ditambah dengan yang tidak suka. Nah,
suka keduanya. Jumlahnya atau S-nya, suka keduanya berapa? Suka keduanya adalah 6. S tambah 6 sama dengan yang matematika 18 ditambah yang IPA 19 ya. IPA-nya 19. Matematikanya 19 ya, kebalik ya. IPA-nya adalah 18. Yang tidak suka keduanya itu adalah 5. Sehingga S tambah 6 sama dengan 37 tambah 5 42. Maka S-nya ketemu 36. Cepet ya. Terus nomor 16. Diketahui himpunan A, C, O, V, I, D banyak himpunan bagian. Nah, kita tahu bahwa banyaknya himpunan bagian rumusnya adalah 2 pangkat N. N itu apa? Banyaknya anggota himpunan tadi. Banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka tinggal 2 pangkat 5. Maka ketemu 32. 17. 7 dikurangi 2X kurang dari 4X kurang 5. Himpunan penyelesaian untuk X anggota bilangan bulat adalah titik-titik. Kalau ada soal pertidaksamaan maka dekatkan yang sejenis. Maka menjadi min 2X, 4-nya pindah menjadi min 4X kurang dari min 5, 7-nya pindah berarti min 7. Min 2, min 4, min 6X kurang dari min 12. Maka X-nya kalau ingin menjadi X maka semuanya harus dikalikan dengan negatif. Sehingga menjadi 12 dibagi 6. Ingat, tandanya harus dirubah, tadinya kurang menjadi lebih. Maka jawabannya adalah X-nya lebih dari 2. Sehingga kalau disuruh mau jabarkan apa lebih dari 2? Iya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus nomor 18. Diketahui 2X tambah 3Y sama dengan 20, 3X tambah 5Y sama dengan 15. Nilai 2X ditambah Y adalah titik-titik. Nah, berarti ini sistem persamaan linear dua variabel. Cara menyelesaikannya dengan apa? Dengan eliminasi. Nah, eliminasi, kita eliminasi X biar hilang. Karena atas punya 2, bawah punya 3 kan kita tuker 3 ini kali 2 yang bawah. Sehingga ini menjadi 6X tambah 3Y sama dengan 3Y berapa? 9Y sama dengan 60. Yang bawah menjadi 6X tambah 10Y sama dengan 30. Maka tinggal kita kurangi ya. Nah, kurangi otomatis 6 kurangi 6 adalah hilang, 9 kurangi 10 adalah min Y, 60 kurangi 30 adalah 30. Sehingga Y-nya ketemu negatif 30. Nah, untuk mencari X-nya bagaimana? Kamu ambil kebersamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah. Yang bawah ini maksudnya ya. Nah, 2X tambah 3Y, 2X tambah 3Y, 3 kali Y-nya adalah min 30 sama dengan 20. Berarti 2X sama dengan 20, min 30 kali 3 kan min 90. Kamu pindah berarti menjadi positif 90. Sehingga 2X sama dengan 110, maka X-nya ketemu 55. Nah, yang ditanya apa? 2X tambah Y, berarti 2 kali 55 adalah 110, Y-nya min 30, berarti min 30, ketemu 80. Lanjut nomor 19. Sebuah tempat parkir menampung 90 kendaraan motor dan mobil dengan jumlah roda seluruhnya 290 buah. Jika tarif parkir motor Rp1.000 dan mobil Rp3.000, pendapatannya adalah titik-titik. Nah, di sini kita bahas motor dan mobil. Kita misalkan saja X-nya adalah motor, Y-nya adalah mobil. Karena di sini menampung berarti jumlahnya motor atau X ditambah jumlahnya mobil atau Y itu 90. Kemudian jumlah roda karena motor berarti rodanya ada 2 sehingga 2X. 2X ditambah mobil rodanya 4 sehingga menjadi 4. Y sama dengan 290. Yang bawah kan bisa dibagi ya. Ini tak bagi 2 berarti tinggal X, ini tak bagi 2 berarti menjadi 2. Ini 145 tak bagi 2 ya, biar cepat. Maka kita kurangi, yang bawah kurangi atas, X kurangi X adalah hilang, 2Y kurangi Y adalah Y. 145 kurangi 90 adalah 55. Nah, sehingga ini jumlahnya mobil 55, jumlahnya motor tambah mobil 90. Tadi sudah ada 55, berarti motornya 35. Nah, biaya motor berapa? Rp1.000, berarti menjadi Rp35.000. Terus mobil berapa? 3.000, maka 55 kali 3.000 165.000 ya. Tinggal kalian tambah 165 tambah 35, maka ketemu Rp200.000. Nah, berarti ini penghasilannya. Lanjut nomor 20. Titik A negatif 4 dan 4,5 dan B negatif 2,7.
Gradien garis yang melalui A dan B adalah titik-titik. Kita tahu bahwa gradien yang melalui dua titik rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Ya, misalkan ini adalah X1 berarti ini Y1, ini X2, ini adalah Y2. Maka menjadi Y2 berapa? 7 kurangi Y1 berapa? 5 dibagi X2 berapa? X2 adalah min 2 dikurangi X1 nya berapa? Min 4. Sehingga ketemu 7 kurangi 5 adalah 2. Min 2 min 4 adalah 2. 2 bagi 2 adalah 1. Iya. Ini ya. Yang penting kalian paham rumusnya Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nomor 21, persamaan garis lurus yang melalui titik A negatif 6,8 dan gradien setengah. Nah, rumusnya jika persamaan garis melalui satu titik dan gradien M, yaitu rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Nah, ini adalah X1, yang ini Y1, gradien itu adalah M. Sehingga Y kurangi 8 sama dengan setengah kalikan X nya adalah min 6 min X1 nya adalah 8. Nah, karena ini ada sebuah pecahan, maka tinggal kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya 2, maka kalikan dengan 2. Sehingga menjadi 2Y min 16 sama dengan coret. Sehingga tinggal 1 ya. 1 kalikan min 6 adalah ini adalah X. X-nya adalah X. Ini adalah min X1-nya adalah min 6. Kebalik ya tadi ya. Kita ulangi lagi. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y min Y1-nya adalah 8. Berarti Y min 8 sama dengan setengah. X min X1-nya adalah min 6. Sehingga menjadi min 6. Nah, kita ulangi lagi, karena penyebutnya adalah 2, maka tinggal kalikan dengan 2. Sehingga 2 kali Y adalah 2Y, min 8 kali 2 adalah min 16. Sehingga ini tak coret 2-nya, sehingga tinggal 1. 1 kali X adalah X, 1 kali min berarti plus 6. Kita pindah, biasanya di pilihan ganda X-nya adalah positif. Karena ini sebelah kanan, maka X-nya tetap di kanan, X. 2Y nya pindah berarti min 2Y, tinggal yang konstanta kalian pindah ke kiri, min 6 min 16 min 6, sehingga min 22 sama dengan X min 2Y, atau X min 2Y sama dengan min 22. Nah, rumusnya ini yang penting, Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Nomor 22, F dalam kurung X sama dengan 7 min 3X. F dalam kurung 3P ditambah 2 sama dengan titik-titik. Kalau dalam kurungnya X, pasti kanan punya X. Kalau dalam kurungnya 3P plus 2, maka X tadi diganti dengan 3P plus 2. Nah, ini ganti 3P plus 2, sehingga menjadi 7 min 3 kali 3P adalah 9P min 3 kali 2 adalah min 6. Sehingga min 9P 7 kurangi 6 adalah positif 1. Maka jawabannya min 9P ditambah 1. Berikutnya, Fx sama dengan Ax ditambah B, F6 sama dengan 11, F min 1 sama dengan min 3, F4 sama dengan titik-titik. Nah, ini rumus cepatnya sebenarnya sama kayak tadi yang di deret aritmatika yang diketahui suku sama suku, kemudian yang ditanya sukunya juga. Nah, konsepnya tadi adalah 6 ketemu 11. Ini 6 11 min 1 ketemu min 3. Nah, yang ditanya 4. Nah, sama kayak tadi yang di deret aritmatika, 6 biar menjadi min 1 berarti min 7, min 1 biar jadi 5 adalah positif 5, 11 biar jadi min 3 adalah min 14. Ini sama dikali berapa nanti? Min 7 kali berapa biar min 14? Dikali 2 ya. Maka 5-nya juga kalian kalikan dengan 2. 5 kalikan 2 adalah 10 positif ya. Min 3 tambah 10 adalah 7. Maka jawabannya 7. 24, taman di sekolah berbentuk persegi panjang, kelilingnya 60, panjangnya 5x min 2, lebarnya x min 8. Luas taman sama dengan titik-titik. Nah, kita tahu tadi keliling itu rumusnya adalah 2 dalam kurung P ditambah L. 60 sama dengan 2, panjangnya adalah 5x min 2, lebarnya adalah x min 8. Coret, sehingga 30, 5x tambah x adalah 6x, min 2 min 8 adalah min 2 min 8 itu adalah min 10. Nah, min 10
ini plus 8 aja ya biar bisa diselesaikan. Sorry, ini plus 8, salah nulis. Berarti min 2 ditambah 8 adalah plus 6, sehingga 6 nya pindah menjadi 24, ketemu 6x. Maka x nya 24 dibagi 6. Nah, sehingga ketemu 4. Maka panjangnya itu adalah 5x min 2. 5 kali x, 5 kali 4 20 kurangi 2 18. Lebarnya adalah x tambah 8, x nya 4, 4 tambah 8 12. Luas panjang kali lebar, maka ketemu 216 meter persegi. Nomor 25, manakah yang merupakan segitiga lancip? Syarat biar segitiga lancip itu adalah sisi yang terpanjang itu harus kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, atau a kuadrat tambah b kuadrat. Sekarang yang pertama, yang terpanjang kan 6 kuadrat adalah 36, a kuadrat misalkan 5 kuadrat adalah 25, 4 kuadrat adalah 6, ya benar, 4 kuadrat adalah 16, 36, 25 tambah 16 itu adalah kurang dari, sehingga ini adalah lancip. Terus yang kedua, yang terpanjang adalah 14 kuadrat adalah 196, terus 9 kuadrat adalah 81 ditambah 12 itu adalah 144. Ini kurang dari ya, nah berarti ini lancip. Kemudian yang ketiga, yang terpanjang adalah 6 kuadrat adalah 36, terus 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Ini lebih dari ya, karena 9 tambah 25 itu adalah 34, sehingga segitiganya ini bukan lancip, tapi nanti tumpul kalau lebih dari. Kemudian yang nomor 4, 18 kuadrat. 18 kuadrat yang terpanjang itu 324, 8 kuadrat itu adalah 64 ditambah 15 kuadrat itu adalah 225. Ini lebih dari. Nah, berarti ini juga sama, tumpul. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Ini ya, 5, 4, 6, 9, 4, 12. Nomor 26, ada sudut A 10x dikurangi 10 derajat, kemudian sudut B nya 6x dikurangi 2 derajat. Sudut A dan sudut B saling berpelurus. Sudut B nya berapa? Kita tahu bahwa kalau berpelurus jumlahnya adalah 180, sehingga 10x kurangi 10 derajat ditambah 6x kurangi 2 derajat itu adalah 180. 10x tambah 6x adalah 16x, min 10 min 2 itu adalah min 12 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan yang sejenis, maka 180 derajat min pindah jadinya plus, maka 16x sama dengan 192 derajat. Maka x nya ketemu 192 dibagi 16 ya, ketemu adalah 12. Yang ditanya apa? Sudut B. B nya berapa? 6x min 2. Tadi x nya 12, 6 kali 12 adalah 72 kurangi 2, maka ketemu 70 derajat. Nomor 27, ini ada sebuah kapal berlayar ke arah utara 15 kilo, kemudian dia berbelok arah ke kiri. Berarti kalau arah mata angin ke kiri itu adalah ke barat ya, ke barat 8 kilo. Berapa jarak kapal dari titik awal ke titik akhir pemberangkatannya? Ini jangan ditambah ya, jangan 8 tambah 15, tapi ini pakai Pitagoras. Yaitu bagaimana caranya? Tinggal akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka akar 225 ditambah 64, sehingga ketemu akar 289, ya 17 km. Ya. Nomor 28, rusuk alas 60 cm tinggi 90. Jika akan dibuat 3 kandang ayam seperti gambar, panjang minimum aluminium adalah titiknya. Ini adalah prisma segi 5 beraturan ya, karena di sini mau dibikin kandang ayam. Nah, panjang minimum aluminium berarti ini kita menghitungnya adalah panjang rusuk total. Nah, rusuk alasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena alas dan atas sama, maka rusuk alasnya ada 10. Rusuk alasnya tadi panjangnya adalah 60, maka tinggal 10 kali 60 itu adalah 600. Ditambah tingginya ada berapa? Tingginya adalah 1, 2, 3, 4,
Jarak antara alas dan atas itu namanya tinggi. Berarti tinggal 5 kali 90 yaitu 450. Maka ketemu 1050. Tadi bikinnya berapa ingat? Bikinnya 3. Maka kalikan 3 ya. Jangan lupa 3150 cm. Kalau mau dijadikan meter maka ketemu 31,5 meter. Nomor 29 ada sekeliling lingkaran ya 88. Kemudian yang ditanya adalah luas lingkaran. Nah kita tahu bahwa keliling rumusnya adalah 2 kali 22 per 7 kali R atau 2 VR ya. V nya pakai 22 per 7 karena ini 88 pasti bisa bagi 22 ya. Kemudian kelilingnya tadi kita masukkan 88, 2 kali 22 adalah 44 per 7 kalikan R. Nah ini tidak usah bingung, 88-nya kalikan dengan 7 sama dengan 44R. Kita coret 88 dengan 44 yaitu ketemu 2, sehingga ketemu R nya 2 kali 7 14 cm. Luas lingkaran adalah VR kuadrat, sehingga ketemu 22 per 7 kalikan R nya tadi 14 kali 14, kita coret adalah 2 sehingga ketemu 44 kali 14, ketemu 616 cm persegi. Lanjut nomor 30, ada segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. AB sama dengan PR, AC sama dengan QR, sudut yang sama besar. Nah, tinggal kalau ada soal yang seperti ini kamu ilustrasikan dengan gambar, tidak usah kesulitan ya. Kalian gambar aja, yaitu ada segitiga ABC yang kongruen berarti sama dan sebangun dengan PQR. Tinggal kalian tulis saja AB sama dengan PR, misalkan strip 1 AB dengan PR ini ya. Kemudian AC dengan QR, strip 2 misalkan gini. AC dengan QR, QR-nya mana ini ya. Sehingga kita bisa menentukan sudut yang sama, yaitu yang diapit oleh dua sisi yang sama panjang, yaitu sudut A ini. Sudut A dengan apa? Sudut A. Nih, strip 2 dengan 1 berarti dengan sudut R. Kemudian sudut B strip 1 dengan yang kosong ini, maka strip 1 dengan yang kosong ini ya, berarti sudut P. Kemudian sudut C otomatis dengan sudut Q. Nomor 31, ini ada sebuah foto yang ditempel pada karton, di mana karton dan foto itu adalah sebangun. Panjangnya karton 60, tingginya 80. Nah, sehingga kita bisa menentukan ya nanti luas apa ini yang diarsir, maksudnya luas karton yang tidak tertutup foto, dimana di bagian atas sama bawah foto masih tersisa 4, kemudian kiri kanan itu sama. Nah kita tulis saja ABCD ya, ABCD untuk yang karton, untuk yang foto adalah EFGH. Luas yang tidak tertutup karton berarti nanti luas ABCD dikurangi luas EFGH. ABCD luasnya berapa? Berarti panjang kali lebar 60 kali 80. Untuk EFGH berarti nanti EF kalikan dengan FG. EF kalikan FG. FG kan sudah ketemu. Berapa? Iya 72. Dari mana? Yaitu dari 80 kurangi 4 kurangi 4. 80 kurangi 8 72. Nah, berapa panjang EF? Nah, ini pakai konsep kesebangunan, yaitu di mana AB dibanding EF itu akan sama dengan BC dibanding FG. AB tadi 60, EF berapa? EF-nya adalah belum diketahui, tulis saja EF. BC berapa? BC-nya adalah 80. Kali K dibagi FG, FG-nya 72. Kalian kali silang ya. EF kalikan 80 sama dengan 60 kali 72, coret nolnya 8 dengan 72, coret ketemu adalah 9, sehingga EF nya adalah 54, sehingga kita kali di sini ya, 54 kali 72 ini adalah 4800, 54 kali 72 kita hitung berarti 8, 10 ini adalah 8, nabung 2, 35 berarti 37, 38, 88, 3888. Nah, 4800 kurangi 3888. Nah, susun aja kalau kalian bingung. 4800 kurangi 3888, maka ketemu ini adalah 2, ini tinggal 9 adalah 1, ini 4
7 kurangi 38 berarti 9. Maka ketemu 912 cm persegi. Berikutnya, sebuah aula berbentuk balok, ukurannya 9 meter kali 6 meter kali 5 meter, berarti ini adalah panjang, ini lebar, ini adalah tinggi. Dinding bagian dalam akan dicat dengan biaya 10.000 per meter persegi. Biaya pengecatan adalah titik-titik. Nah, kalau ada sebuah dinding, maka jangan pakai luas permukaan balok total. Kenapa? Karena atas sama bawahnya itu kosong. Karena atasnya adalah atap, bawahnya adalah lantai. Sehingga untuk menghitungnya pakai luas permukaan yang ini, yaitu 2 kali panjang tinggi, yaitu di sebelah depan sama belakang, yaitu tembokan. Kemudian yang kanan kiri adalah 2 lebar tinggi. Sehingga 2 kali panjangnya adalah 9, tingginya 5, ditambah 2 kali lebarnya 6, tingginya 5. Sehingga ketemu ini adalah 45 berarti 90 ditambah 60 150. Tinggal biayanya berapa? 10.000 per meter persegi. Maka 150, nolnya kasih 4 tuh 2, 3, 4. Maka 1.500.000. Ya, ada sebuah prisma dengan alas belah ketupat, keliling alasnya 60 cm, diagonal satunya adalah 18, tingginya 25. Tingginya adalah tinggi prisma ya. Tinggi prisma itu ini 25, jarak antara alas dan atas. Jika ada soal seperti ini, paling gampang keluarkan dulu alasnya. Alasnya adalah belah ketupat, di mana kelilingnya adalah 60. Kita tahu bahwa keliling belah ketupat itu adalah 4S. 60 sama dengan 4S, maka S-nya ketemu 15. Dari mana? 60 bagi 4. Sehingga di sini 15, 15, 15, 15. Diagonalnya adalah 18. Nah, kita tahu bahwa sifat dari belah ketupat diagonalnya membagi 2 sama panjang. Sehingga sini 9, ini 9. Di sini kan siku-siku. Nah, kita keluarkan saja satu segitiga siku-siku gini. Nah, sehingga ini 9, ini 15. Yang ditanya adalah yang tegak karena siku-siku di sini kan. Nah, maka menjadi 15 kuadrat kurangi 9 kuadrat. Akar 225 kurangi 81, akar 144, ketemu 12. Sehingga sini 12. Kalau atas 12 berarti bawah juga 12. Nah, kita tahu luas permukaan prisma itu apa? 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Karena belah ketupat luas alasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Kelilingnya tadi berapa? Keliling 60, tingginya 25. Coret 2 dengan 2, diagonal satunya 18, diagonal 2-nya ingat 12 tambah 12 ya, yaitu berapa? 24 tambah 60 kali 25 adalah 1500. Sehingga 18 kali 24 kita susun. 84 kali 4 kali 8 adalah 32, nabung 3. Ini 8 kali 2 16 tambah 3 19. Ini adalah 4, ini adalah 2. Sehingga ketemu 2 3 4. 432 ditambah 1500, 1932 cm persegi. Terus berikutnya ini ada topi yang berbentuk kerucut ya, di mana diameter alasnya adalah 20, tinggi topinya 24. Kalau mau bikin topi berarti pakai rumus luas selimut kerucut VRS. Jadi karena ini berarti tingginya 24, alasnya 20, maka V-nya 3,14 ya. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 10. S-nya berapa? Nah, S-nya kita tahu pakai rumus apa? Iya, jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Sehingga ketemu 100 ditambah 576. Akar 676 ketemu 26. Nah, sehingga tinggal 31,4 kalikan 26-nya. Berapa ini? Kita hitung aja. 314 kali 26. 6 kali 4 24, nabung 2. 6 kali 1 6 tambah 2 8. 6 kali 3 18. 2 kali 4 adalah 8. 2 kali 1 2. 2 kali 3 6. Sehingga 4 6 1 8. Komanya berapa tadi? Satu angka. Berarti 816,4. Terus nomor 35, diketahui jari-jari tabung 10, tingginya 14. Volume tabung. Volume tabung itu apa? VR kuadrat T.
Karena ada 14 maka pakai 22/7 ya. Tinggal R-nya 10 kali 10, tingginya 14. Coret 14 dengan 7 yaitu 22 kali 22 adalah 44, tinggal nolnya ada 2. Nah, sehingga ketemu 4400 cm3. Lanjut nomor 36, ini ada rata-rata tinggi laki-laki 164, rata-rata tinggi perempuan 154, rata-rata gabungan 160. Perbandingan perempuan dan laki-laki berapa? Nah, kalau perempuan dibanding laki-laki, rumus cepatnya adalah rata-rata gabungan dikurangi, karena atas perempuan maka kuranginya dengan laki-laki. Tinggal nanti kalau ininya laki-laki berarti kurangnya dengan perempuan. Ini yang bawah ya. Rata-rata gabungan dikurangi rata-rata perempuan yang bawah, karena bawahnya laki-laki. Nah, ini ada nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Hasilnya selalu positif. Rata-rata gabungan berapa? 160 kurangi rata-rata laki-laki 164 dibanding dengan gabungannya 160, rata-rata perempuan adalah 154. Berarti 160 kurangi 64 itu 4 ya. Kurangi 164 ya, karena ada nilai mutlak selalu positif dibagi dengan 60 kurangi 54 adalah 6, sehingga kalau mau disederhanakan adalah 2/3. Ini ya, selalu positif. Kemudian 37, ada nilai 5 frekuensinya adalah 2, nilai 6 frekuensinya 3, dan seterusnya sampai 10 frekuensinya adalah 6. Nah, mediannya berapa? Nah, untuk mencari median kita tahu bahwa kita harus cari frekuensi kumulatifnya. Ada berapa nanti? Ini 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 4 adalah 14, 14 tambah 8 adalah 22, 22 tambah 6 adalah 28. Nah, sehingga datanya genap. Kalau data genap, median itu berada pada data ke banyaknya data 28, kamu bagi 2 berarti 14 ditambah data ke 14 tambah 1 adalah 15 dibagi 2. Data ke 14 berapa? Nah, sini ya. Ini kalau masih bingung, ini berarti data ke 1 sampai 2. Kemudian yang di sini 3 sampai 5, yang di sini adalah 6 sampai 10. Ini adalah 11 sampai 14, yang sini adalah 15 sampai 22, yang ini 23 sampai 28. Sehingga data ke-14 ada di mana? Ada di sini kan? Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah 8. Ditambah data ke-15, 15 ini kan nilainya berapa? Nilainya 9 dibagi 2. 8 tambah 9 17, 17 bagi 2 adalah 8,5. Ya. Berikutnya nomor 38. Nilai 5 frekuensinya 1, nilai 6 6, dan seterusnya 10 2. Bagaimana X bar? X bar itu apa? Nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata pada distribusi frekuensi, kamu carikan dulu, ini kalikan antara nilai dengan frekuensinya. 5 kali 1 5, 36, 56, 40, 27, 20. Nah, rumusnya tinggal kamu ini hitung. 5 tambah 36 adalah 41, 41 tambah 56 adalah 97, ini berarti 137, 137 tambah ini adalah 164, tambah ini adalah 184, sehingga tinggal 184 dibagi banyaknya data. Ini ada berapa? 1 tambah 6 7, 15, 20, 25. Ini ya. Nah, 184 per 2 dibagi 25 berapa? Nah, kita porok kapit aja, bagi 25. 184 ini berarti 7 ya, 175 ya. Nah, berarti ini adalah 9. 90 berarti 0,3. Nah, ini 15, 7,3. Kemudian ini adalah kalau 15 berarti 75 ya. Berarti ini baru 15, 156. Nah, berarti 7,36. Ini nilai rata-rata. Yang penting kamu tadi tahu bahwa ini kalikan ya. Kemudian banyaknya data kamu jumlah. Hasil kalinya tadi dijumlah semua dibagi banyaknya data ini. Nah, kemudian nomor 39.
Peluang muncul mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Kita tahu bahwa peluang itu rumusnya adalah NA dibagi NS. Yang diminta apa? Ganjil. Ganjil kita tahu bahwa dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ganjil apa? 1, 3, 5. Ada berapa? Ada 3. Ruang sampelnya dadu 6. Berarti 1/2. Nomor 40, ada bola berwarna merah itu ada 40, berwarna kuning 20, hijaunya adalah 60. Peluang terambilnya bukan warna kuning. Nah, bukan warna kuning berarti merah atau hijau. Ada berapa? Ada 100 per. Ruang sampelnya 40 tambah 20, 60 tambah 60, 120. Berarti tinggal 10/12. Tak bagi 2, 5/6. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe.